Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Norvitanim 181041663 dari kelas manajemen pagi A2. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Aisyah SEMM selaku dosen pembimbing saya, dan kepada Bapak Adi Mursalin SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah seminar mata kuliah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan laporan hasil perbandingan 5 jurnal saya. Yang pertama, jurnal pertama, pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan, survei pada pelanggan PD Express Surabaya. Nama penulis Afrinda Korista, Edi Yulianto, dan M. Khalid Marwadi. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Volume 25 nomor 2 Agustus 2015. Jurnal kedua, pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen. Survei pada konsumen The Little Coffee Shop Sidoarjo. Nama penulis Dwi Alia Apriani Sunarti. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Volume 51 nomor 2 Oktober 2017. Jurnal ketiga, pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada restoran Lamun Ombak, Kota Padang. Nama penulis Kurnia Ilahi Manfi, Universitas Negeri Padang. Volume 4, ISU 1 Juni 2019. PISSN 2528-6218, ISSN 2528-6838. Jurnal 4, pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen. Nama penulis Indah Surti Fitria Nur Anggreni, Universitas Pamulang Banten. Volume 3 nomor 3 Juli 2020. ISSN 26153009, ISSN 2621-3389. Jurnal 5, pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan di PT Tempo Cabang Tegal. Nama penulis Arya Mulya Pradana, Ari Dwi Anjarini, dan Hartono. Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah. Volume 3 nomor 1 Januari 2020. ISSN 25993410, ISSN 2618-3259. Persamaan, kelima artikel jurnal di atas sama-sama membahas pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Kelima artikel jurnal tersebut dipublikasikan oleh lembaga penerbit jurnal. Perbedaan, kelima artikel jurnal tersebut terdapat objek yang berbeda. Pada artikel jurnal pertama, objek penelitian di PD Express Surabaya. Di objek penelitian kedua, di The Little Coffee Shop Sidoarjo. Pada artikel jurnal 3, objek penelitian di restoran Lamun Ombak, Kota Padang. Pada artikel jurnal 4, objek penelitian dicantumkan pada isi jurnal. Pada artikel jurnal 5, objek penelitian di PT Tempo Cabang Tegal. Terdapat perbedaan dalam jumlah kata pada judul artikel jurnal di atas. Judul artikel jurnal pertama terdapat 13 kata. Judul artikel jurnal 2 terdapat 15 kata, jurnal ketiga terdapat 12 kata, jurnal keempat terdapat 6 kata, dan judul artikel jurnal 5 terdapat 11 kata. Judul yang saya ambil adalah pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada kafe kopi Jalanan Anjongan, Kecamatan Anjongan. Latar belakang jurnal pertama, dalam era globalisasi saat ini, banyak perusahaan jasa yang berkembang pesat di dalam negeri maupun internasional. Persaingan untuk menjadi yang terbaik pun merupakan hal mutlak yang harus dicapai agar perusahaan dapat bertahan. FedEx Express merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengiriman
barang dan merupakan perusahaan multinasional yang sudah memiliki banyak anak perusahaan yang tersebar di beberapa negara. Dalam usaha memenangkan persaingan, perusahaan jasa pengiriman barang FedEx Express dituntut untuk senantiasa memperhatikan kepuasan pelanggan. Jurnal 2, pariwisata merupakan sektor ekonomi penting di Indonesia. Banyak sekali jenis wisata yang ada di Indonesia, salah satunya yaitu wisata kulinernya. Wisata kuliner saat ini menjadi sebuah jenis wisata yang sangat banyak dampaknya bagi perkembangan sebuah daerah. Stoff and Johnston 2010 halaman 52. Oleh karena itu, banyak sekali bermunculan rumah makan maupun kafe agar menarik wisatawan datang. Tidak hanya untuk menarik wisatawan datang, namun pada era globalisasi ini persaingan bisnis menjadi sangat tajam baik di pasar domestik maupun pasar internasional global. Supranto 2007 halaman 1. The Little Coffee Shop merupakan salah satu kafe yang terbilang cukup baru di kota Sidoarjo yang berdiri pada bulan Mei tahun 2016. Banyaknya pesaing kafe yang ada di Sidoarjo tentunya diperlukan kualitas layanan yang baik agar dapat memuaskan para konsumen yang datang di The Little Coffee Shop sehingga dapat menimbulkan loyalitas konsumen. Jurnal ketiga, rumah makan dapat dijumpai dengan mudah, baik di destinasi wisata yang dituju maupun di sepanjang perjalanan menuju destinasi wisata tersebut. Akan tetapi, hal yang perlu dibenahi adalah kebersihan rumah makan serta ketersediaan informasi harga makanan. Salah satu restoran yang terkenal di Kota Padang adalah restoran Lamun Ombak. Restoran ini merupakan salah satu restoran yang terkenal dengan berbagai pilihan menu bercita rasa Padang. Jurnal keempat, dunia bisnis yang tumbuh dengan pesat menjadi tantangan maupun ancaman bagi para pelaku usaha agar dapat memenangkan persaingan dan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaannya. Menurut Mesala dan tahun 2018, kepuasan adalah tentang rasa apa yang didapat dengan apa yang diharapkan, dan itu menjadi dasar keputusan konsumen selanjutnya. Banyak perusahaan yang bangkrut karena tidak dapat memberikan pelayanan yang maksimal terhadap pelanggan. Baik bagi pelanggan, kualitas pelayanan merupakan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan pembelian di masa-masa mendatang, karena pelayanan dapat mempengaruhi persepsi konsumen mengenai produk atau jasa yang dijajakan. Jurnal 5, tingkat persaingan bisnis saat ini sangat ketat, bahkan bisa dikatakan perusahaan berusaha secara maksimal untuk bisa bertahan di dunia bisnis, apalagi untuk perusahaan yang bergerak di bidang distribusi, baik itu distributor tunggal maupun subdistributor. Hanya ada dua kata untuk menjalankan bisnis, yaitu berhasil atau gagal. Hal ini yang menjadi tantangan terbesar dimiliki oleh PT Tempo Cabang Tegal, yakni peningkatan kualitas pelayanan kepada pelanggan dan menjaga agar pelanggan tidak meninggalkan perusahaan tersebut atau berpaling ke perusahaan kompetitor. Berdasarkan temuan tersebut, maka perlu memperhatikan kualitas pelayanan kepada pelanggan agar tidak menurun, karena menjaga kualitas pelayanan yang prima menjadi modal yang sangat berharga bagi perusahaan, dan terciptanya loyalitas pelanggan kepada perusahaan serta kepuasan pelanggan meningkat. Persamaan, kelima artikel jurnal penulis memaparkan latar belakang kenapa kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan diteliti. Perbedaan, penulis artikel jurnal pertama, penelitian ini dilakukan karena persaingan untuk menjadi yang terbaik pun merupakan hal mutlak yang harus dicapai agar perusahaan dapat bertahan. Dalam usaha memenangkan persaingan, perusahaan jasa pengiriman barang FedEx Express dituntut untuk senantiasa memperhatikan kepuasan pelanggan. Salah satu faktor yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan adalah kualitas pelayanan. Penulis artikel jurnal 2, The Little Coffee Shop merupakan salah satu kafe yang terbilang cukup baru di kota Sidoarjo yang berdiri pada bulan Mei tahun 2016. Banyaknya pesaing kafe yang ada di Sidoarjo, tentunya diperlukan kualitas layanan yang baik agar dapat memuaskan para konsumen yang datang di The Little Coffee Shop sehingga dapat menimbulkan loyalitas konsumen. Berdasarkan pada para riset yang telah dilakukan peneliti Aditya
Hartman, selaku pemilik kafe, mengatakan bahwa kualitas pelayanan di The Little Coffee Shop pada awal pembukaan masih kurang, namun dengan berjalannya waktu, kualitas pelayanan di kafe tersebut makin membaik. Penulis artikel jurnal ketiga, rumah makan dapat dijumpai dengan mudah baik di destinasi wisata yang dituju maupun di sepanjang perjalanan menuju destinasi wisata tersebut. Akan tetapi, hal yang perlu dibenahi adalah kebersihan rumah makan serta ketersediaan informasi harga makanan. Penulis artikel jurnal 4 memaparkan penelitian tentang dunia bisnis yang tumbuh dengan pesat menjadi tantangan maupun ancaman bagi para pelaku usaha agar dapat memenangkan persaingan dan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaannya. Kualitas pelayanan merupakan salah satu faktor penting dalam berbisnis, tidak terkecuali dalam banyak industri. Banyak perusahaan bangkrut karena tidak dapat memberikan pelayanan yang maksimal terhadap pelanggan. Penulis artikel jurnal 5, tingkat persaingan menjadi tantangan terbaru yang harus diperhatikan oleh setiap pelaku bisnis, yakni kualitas pelayanan yang diberikan kepada konsumen, karena sebuah perusahaan berpotensi meningkatkan pangsa pasar melalui pemerintah tingkat kualitas pelayanan pelanggan. Permasalahan penelitian. Jurnal pertama, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terangkum dalam rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah kualitas pelayanan terdiri dari variabel tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan FedEx Express Surabaya. Variabel apakah yang berpengaruh paling dominan terhadap kepuasan pelanggan FedEx Express Surabaya? Jurnal ketiga, masalah dan penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada restoran Lamun Ombak. Jurnal kelima, kualitas pelayanan yang mempengaruhi kepuasan pelanggan menjadi hal yang menarik untuk dilakukan kajian, maka peneliti tertarik untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan di PT Tempo Cabang Tegal. Persamaannya, kelima artikel jurnal, penulis memaparkan permasalahan di artikel jurnal mereka. Artikel jurnal 1, 3, dan 5, penulis sama-sama merumuskan rumusan masalah mereka dengan menggunakan kalimat tanya. Kelima artikel jurnal, penulis menjelaskan pentingnya kualitas pelayanan bagi kepuasan pelanggan. Perbedaan pada artikel jurnal 2 dan 4 tidak merumuskan masalah dengan kalimat tanya. Tinjauan pustaka. Jurnal pertama, teori yang digunakan oleh penulis adalah teori jasa, kualitas pelayanan, dan kepuasan pelanggan. Penulis juga tidak membuat kerangka pemikiran dan juga tidak ada hipotesis. Jurnal kedua, teori yang digunakan oleh penulis adalah teori kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen. Penelitian terdahulu yang digunakan adalah penelitian dari jurnal Bahtiar 2011. Kepuasan konsumen merupakan perasaan positif konsumen yang berhubungan dengan produk atau jasa selama menggunakan atau setelah menggunakan jasa atau produk. Terdapat kerangka berpikir dan hipotesis di jurnal ini. Jurnal 3, penulis tidak menuliskan landasan teori apa yang digunakan dalam penelitian jurnalnya. Jurnal 4, teori yang digunakan oleh penulis adalah teori konsep pemasaran, kualitas pelayanan, dan kepuasan konsumen. Penelitian terdahulu yang digunakan adalah hasil riset yang dilakukan oleh Bahadur et al. 2018 dan Al-Lolayan 2018. Kepuasan menjadi faktor eksternal bagi kemajuan perusahaan. Maka daripada itu, perusahaan tidak bisa mengabaikan aspek ini atau menganggap biasa persoalan kepuasan. Menurut Safarikis 2018, kepuasan adalah semacam langkah perbandingan antara pengalaman dengan hasil evaluasi, dapat menghasilkan sesuatu yang nyaman secara rohani, bukan hanya nyaman karena dibayangkan atau diharapkan.
Jurnal 5, teori yang digunakan oleh penulis ada teori kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen. Penulis membuat kerangka berpikir untuk memudahkan dalam memahami alur penelitian ini. Maka dibuat kerangka pemikiran yang menjelaskan hubungan antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan, dan penulis membuat hipotesis penelitian. Persamaan teori yang digunakan pada artikel jurnal 1, 2, 4, dan 5 sama-sama menggunakan teori kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan. Artikel jurnal 2 dan 5 menggunakan kerangka pemikiran dan membuat hipotesis penelitian. Perbedaan: pada artikel jurnal 3 tidak menjelaskan teori apa yang digunakan oleh penulis. Pada artikel jurnal 1 dan 4 tidak mencantumkan kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. Metode penelitian. Penulis artikel jurnal pertama, jenis penelitian digunakan oleh penulis adalah explanatory. Sampel penelitian ini berjumlah 116 responden berdasarkan perhitungan dengan rumus Manchin dan Campbell. Teknik pengumpulan sampel bersifat purposive sampling, yaitu data yang akan diolah data responden yang telah menggunakan jasa FedEx Express Surabaya sebanyak minimal 2 kali dalam waktu 3 bulan terakhir. Variabel penelitian yang digunakan oleh penulis artikel jurnal pertama terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Dan variabel terikat adalah kepuasan pelanggan, yaitu Y. Analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Penulis artikel jurnal 2, jenis penelitian ini merupakan penelitian penjelasan explanatory research dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di The Little Coffee Shop Sidoarjo yang terletak di Jalan Pagarwojo, Pucang, Sidoarjo. Didapat sampel 100 orang responden dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner yang dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Penulis artikel jurnal 3, jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Populasi dan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pengunjung restoran Lamun Ombak, Kota Padang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan non-probability sampling sebanyak 100 responden menggunakan rumus Rao Purba Handal 2010 halaman 34. Variabel bebas independen variabel terdiri dari produk X1, harga X2, promosi X3, dan tempat X4. Variabel terikat atau dependent variabel terdiri dari kepuasan pelanggan, yaitu Y. Penulis artikel jurnal 4, metode penelitian digunakan diantaranya menggunakan metode kuantitatif. Sifat penelitian adalah survei dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Populasi penelitian adalah pelanggan kafe dan resto stick di Jakarta Selatan. Jumlah sampel sebanyak 100 responden dengan teknik insidensial. Menggunakan analisis regresi dalam menghitung dan menganalisis data penelitian, termasuk cara pembahasan hasil penelitian. Penulis artikel jurnal 5, jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah jenis explanatory. Penelitian explanatory ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan-hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lain. Ari Dwi Anjarini 2017 halaman 32. Penelitian ini dilakukan di PT Tempo Cabang Tegal, dan penelitian ini menggunakan seluruh populasi yang ada atau yang biasa disebut sensus, yakni sebanyak 30 responden. Data penelitian meliputi data primer, dan data sekunder. Hipotesis dari penelitian ini adalah adanya pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Untuk melihat pengaruh tersebut digunakan regresi berganda dengan bantuan program SPSS 16.0 for Windows. Persamaannya, dalam artikel jurnal 1, 2, dan 5 sama-sama menggunakan jenis penelitian explanatory research.
Metode yang digunakan artikel jurnal 1, 2, dan 3 adalah metode kuantitatif. Untuk metode sampling, artikel jurnal 2, 3, dan 4 sama-sama menggunakan sampel sebanyak 100 orang responden. Variabel penelitian yang digunakan jurnal 1 dan 3 adalah variabel bebas dan variabel terikat, di mana variabel bebas adalah kualitas pelayanan dan untuk variabel terikat adalah kepuasan pelanggan. Teknik analisis data yang digunakan jurnal 1, 2, dan 4 sama-sama menggunakan analisis regresi linear berganda. Perbedaan: jenis penelitian artikel jurnal 3 menggunakan jenis penelitian asosiatif, dan untuk artikel jurnal 4 penulis tidak menjelaskan jenis penelitian apa yang digunakan. Metode sampling, artikel jurnal 1 menggunakan sampel sebanyak 116 responden dan artikel jurnal 5 menggunakan sampel sebanyak 30 responden. Pada jurnal 2, 4, dan 5 penulis tidak mencantumkan variabel penelitian. Untuk objek penelitian pada artikel jurnal 1 sampai 5 berbeda. Hasil penelitian. Penulis artikel jurnal pertama, hasil penelitiannya menunjukkan berdasarkan analisis koefisien determinasi diperoleh hasil R² atau koefisien dari determinasi sebesar 0,583, artinya bahwa 58,3% variabel kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh variabel kualitas pelayanan yang terdiri dari tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Terdapat pengaruh signifikan secara parsial atau individu pada variabel reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Terdapat kepuasan pelanggan dengan hasil signifikan T 0,000 lebih kecil daripada alfa 0,005, sedangkan pengaruh variabel tangible menunjukkan hasil yang tidak signifikan terhadap kepuasan pelanggan dengan nilai T 0,000 lebih besar daripada alfa 0,05. Penulis artikel jurnal kedua, berdasarkan hasil uji F pada penelitian ini menunjukkan sig F 0,000 lebih kecil daripada 0,05, yang berarti kualitas pelayanan yang terdiri dari bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen. Berdasarkan hasil uji T dapat diketahui bahwa variabel bukti fisik, keandalan, daya tanggap, dan empati secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen. Hasil uji T juga menunjukkan bahwa variabel daya tanggap X3 memiliki pengaruh yang paling kuat dibandingkan dengan variabel lainnya, maka variabel daya tanggap X3 mempunyai pengaruh dominan terhadap kepuasan konsumen. Penulis artikel jurnal 3, hasil penelitian ini menyatakan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen di restoran Lamun Ombak. Dinyatakan diterima. Kualitas pelayanan mempengaruhi kepuasan konsumen di restoran Lamun Ombak sebesar 37,1%, sedangkan sisanya sekitar 62,9% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak termasuk dalam ruang lingkup penelitian ini. Penulis artikel jurnal 4, hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh signifikan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan dengan koefisien regresi sebesar 0,446. Pelayanan memberikan kontribusi signifikan untuk kepuasan pelanggan. Ini terjadi karena interaksi emosional, karena itu penting untuk memperkuat karakteristik karyawan, dan pelayanan selanjutnya jasa harus digunakan sebagai ujung tombak dalam mempengaruhi konsumen. Ini akan mempengaruhi area jangka panjang yang luas. Penulis artikel jurnal 5 berdasarkan hasil uji F pada penelitian ini menunjukkan nilai signifikansi F 0,001 lebih kecil daripada 0,005, yang berarti kualitas pelayanan terdiri dari bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Berdasarkan uji T dapat diketahui bahwa variabel bukti fisik 0,001
0,099, keandalan 0,841, jaminan 0,258, dan empati 0,689, lebih besar probabilitas 0,05, yang berarti variabel tersebut secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Sedangkan variabel daya tanggap 0,033 lebih kecil daripada probabilitas 0,05, yang berarti secara parsial variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Hasil UJT juga menunjukkan bahwa variabel daya tanggap memiliki pengaruh yang paling kuat dibandingkan dengan variabel lainnya. Maka ini berarti variabel daya tanggap mempunyai pengaruh yang paling dominan terhadap kepuasan pelanggan di PT Tempo Cabang Tegal. Persamaan kelima artikel jurnal di atas, penulis memaparkan hasil penelitian. Pada jurnal 1-5, penulis mengeluarkan hasil hitungan dari hasil penelitian jurnal mereka. Perbedaan pada kelima artikel jurnal ini terletak pada hasil akhir. Kesimpulan. Jurnal pertama berdasarkan hasil penelitian ini, kualitas pelayanan yang terdiri dari tangible X1, reliability X2, responsiveness X3, assurance X4, dan empathy X5 secara simultan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepuasan pelanggan. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan secara parsial terhadap pengaruh signifikan variabel reliability X2, responsiveness X3, assurance X4, dan empathy X5 terhadap kepuasan pelanggan. Sedangkan variabel tangible X1 memiliki pengaruh yang lemah atau tidak signifikan yang ditunjukkan dengan tingkat signifikannya P lebih besar daripada 0,05. Variabel yang paling dominan dari konsep kualitas pelayanan yang mempengaruhi kepuasan pelanggan atau Y ialah variabel reliability S2 dengan tingkat nilai koefisien beta dan P hitung paling besar, yaitu dengan nilai koefisien sebesar 0,415 dengan tingkat signifikansi 0,000, P lebih kecil daripada 0,05. Jurnal kedua berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan membuktikan adanya pengaruh secara bersama-sama, yaitu variabel bukti fisik X1, keandalan X2, daya tanggap X3, jaminan X4, dan empati X5. Terdapat kepuasan konsumen di The Little Coffee Shop Sidoarjo atau Y secara parsial variabel kualitas pelayanan yang terdiri dari variabel bukti fisik X1, keandalan X2, daya tanggap X3, jaminan X4, dan empati S5 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen atau Y. Variabel daya tanggap X3 merupakan variabel yang mempunyai pengaruh dominan terhadap kepuasan konsumen di The Little Coffee Shop Sidoarjo. Kesimpulan tersebut didasarkan pada hasil pengujian hipotesis dengan koefisien regresi sebesar 0,260. Jurnal ketiga berdasarkan hasil analisa data yang di data dan interpretasi yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, maka berikut ini dapat dikemukakan beberapa kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut. Penelitian yang menyatakan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen di restoran Lamun Ombak dinyatakan diterima. Kualitas pelayanan mempengaruhi kepuasan konsumen di restoran Lamun Ombak sebesar 37,1%, sedangkan sisanya sekitar 62,9% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak termasuk dalam ruang lingkup penelitian ini. Jurnal 4 hasil analisis deskriptif kuesioner menunjukkan kualitas pelayanan dipersepsikan baik dalam hal tangible. Hasil analisis deskriptif kuesioner menunjukkan kepuasan pelanggan dipersepsikan baik dalam hal sikap loyal. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh signifikan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan dengan koefisien regresi sebesar 0,446. Jurnal kelima berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan yang sudah dibahas penulis mengenai pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan di PT Tempo Cabang Tegal, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Berdasarkan hasil penelitian dilakukan membuktikan adanya
pengaruh secara bersama-sama terhadap kepuasan pelanggan di PT Tempo Cabang Tegal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikan sebesar 0,01 P lebih kecil daripada 0,05. Secara parsial, variabel-variabel kualitas pelayanan terdiri dari bukti fisik X1, keandalan X2, jaminan X4, dan empati X5 tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Hanya variabel daya tanggap X3 yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Variabel daya tanggap X3 merupakan variabel yang mempunyai pengaruh dominan terhadap kepuasan pelanggan di PT Tempo Cabang Tegal. Kesimpulan tersebut didasarkan pada hasil pengujian hipotesis dengan koefisien regresi sebesar 0,364. Persamaan, kelima artikel jurnal di atas penulis sama-sama memaparkan hasil kesimpulan mereka. Pada jurnal 2 dan 5, variabel daya tanggap atau X3 merupakan variabel yang mempunyai pengaruh dominan terhadap kepuasan pelanggan. Perbedaan, pada jurnal 1, variabel yang paling dominan dari konsep kualitas pelayanan yang mempengaruhi kepuasan pelanggan atau Y ialah variabel reliability X2 dengan tingkat nilai koefisien beta dan T hitung paling besar. Saran, jurnal pertama, saran bagi perusahaan VD Express Surabaya sebaiknya terus melakukan perbaikan dalam kualitas pelayanan kepada pelanggan, khususnya dalam hal fasilitas, tampilan fisik, kebersihan, dan kerapian tempat pelayanan. Saran bagi peneliti selanjutnya, kontribusi variabel kualitas pelayanan, variabel tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy memiliki pengaruh terhadap kepuasan pelanggan sebesar 58,3% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain, sehingga disarankan pada penelitian selanjutnya untuk meneliti variabel di luar penelitian ini dan objek jasa lainnya. Jurnal kedua, dari hasil penelitian disarankan untuk lebih meningkatkan variabel daya tanggap, misalnya karyawan lebih cepat untuk mengantar pesanan atau melayani apapun yang diminta konsumen, dan juga lebih tanggap terhadap keluhan konsumen. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel keandalan atau X2 merupakan variabel yang memiliki koefisien regresi terendah, yaitu 0,229. Maka karyawan harus lebih profesional dalam melayani konsumen. The Little A Coffee Shop Sidoarjo perlu melakukan penelitian rutin dengan waktu yang disesuaikan akan kebutuhan kafe untuk terus mengetahui kualitas pelayanan yang diharapkan oleh konsumen sehingga dapat mencapai kepuasan yang maksimal. Jurnal ketiga, secara umum disarankan kepada pemilik restoran Lamun Ombak melakukan peninjauan kembali agar dapat meningkatkan lagi penerapan kualitas pelayanan agar memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kepuasan konsumen yang datang ke restoran Lamun Ombak. Sehubungan dengan peninjauan kembali tersebut, diharapkan pemilik restoran Lamun Ombak dapat memperbaiki dan mengembangkan langkah-langkah penerapan SOP kualitas pelayanan ke arah yang lebih baik dan tepat demi mencapai kepuasan konsumen. Jurnal keempat, diharapkan kepada pihak kafe dan resto dapat memberikan pelatihan rutin kepada para pegawai, khususnya mengenai sikap dan perilaku sopan. Selain itu, pimpinan penanggung jawab juga melakukan pengawasan langsung dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan harian, sehingga pelayanan akan maksimal secara berkesinambungan dan pada variabel kepuasan pelanggan dipersepsikan kurang baik dalam hal kesediaan merekomendasikan, maka diharapkan pihak kafe dan resto warung dapat memberikan pelatihan rutin kepada para karyawan pramusaji khususnya mengenai SOP pelayanan. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya untuk menambah lebih satu variabel bebas dalam mengukur kepuasan pelanggan. Jurnal kelima, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel daya tanggap X3 merupakan variabel dominan yang berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan atau Y di PT Tempo Cabang Tegal apabila dibandingkan dengan keempat variabel bebas lain, sehingga disarankan untuk lebih meningkatkan variabel daya tanggap dan variabel keandalan X2 merupakan variabel yang memiliki koefisien regresi terendah, yaitu sebesar 0,039. Hal ini menunjukkan pemahaman salesman terhadap produk yang ditawarkan kepada pelanggan masih terlihat belum maksimal. Untuk mengatasi hal tersebut, maka perusahaan melakukan kegiatan pelatihan terkait produk yang dipasarkan.
Perusahaan diharapkan melakukan kegiatan evaluasi atas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan secara berkala bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanannya. Persamaan masing-masing artikel jurnal di atas penulis memberikan saran. Jurnal 2 dan 5 dari hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel daya tanggap atau X3 merupakan variabel dominan yang berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan atau Y disarankan untuk lebih meningkatkan variabel daya tanggap. Perbedaan pada jurnal pertama, saran bagi perusahaan VD Express Surabaya sebaiknya terus melakukan perbaikan dalam kualitas pelayanan kepada pelanggan dan peneliti selanjutnya untuk meneliti variabel di luar penelitian ini dan objek jasa lainnya. Jurnal ketiga dari hasil penelitian secara umum disarankan kepada pemilik restoran Lamun Ombak melakukan peninjauan kembali agar dapat meningkatkan lagi penerapan kualitas pelayanan agar memberi kontribusi yang lebih besar terhadap kepuasan konsumen yang datang ke restoran Lamun Ombak. Jurnal keempat dari hasil penelitian diharapkan kepada pihak kafe dan resto dapat memberikan pelatihan rutin kepada para pegawai khususnya mengenai sikap dan perilaku sopan. Selain itu, pimpinan penanggung jawab juga melakukan pengawasan langsung dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan harian. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.